Konnichiwa. Ni hao. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Perancangan Percobaan. Saya Nita Hoirunisa. Saya Desi. Perkenalkan, nama saya Syamila Marian. Dan saya Desi Danisa. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana uji lanjut pada perancangan percobaan dengan menggunakan RS Studio. Mari simak penjelasan berikut ini. Ya baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi dari uji lanjut itu sendiri yaitu setiap hasil penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan percobaan dengan rancangan lingkungan RAL, RAK, ataupun RBL akan menghasilkan kesimpulan yang didasarkan perbandingan antara F hitung dengan F tabel dari hasil uji F. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel atau hipotesis 0 diterima, maka kesimpulan hasil penelitian hanya didasarkan atas hasil uji F tersebut. Namun, jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau hipotesis 0 ditolak, karena hasil menunjukkan perbedaan yang nyata atau signifikan, maka kesimpulan harus diambil berdasarkan uji lanjut. Nah, selanjutnya tujuan dari dilakukannya uji lanjut tersebut yaitu untuk menguji perbedaan antar perlakuan dari hasil penelitian, kecuali jika penelitian hanya memiliki dua taraf perlakuan, tidak diperlukan uji lanjut. Syarat penggunaan uji lanjut itu sendiri yaitu jika hasil penelitian menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel. Kemudian jika hasil penelitian menunjukkan hipotesis 0 ditolak, dan jika hasil penelitian menunjukkan hipotesis 1 diterima. Ini merupakan contoh soal yang akan dibahas pada video ini. Mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air dalam pembuatan permen. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial dan setiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali. Faktor A adalah konsentrasi bahan penstabil terdiri dari 4 taraf, yang terdiri dari A0 0,15%, A1 0,2%, A2 0,25%, dan A3 0,3%. Sedangkan faktor B konsentrasi sukrosa terdiri dari 4 taraf, yang terdiri dari B0 10%, B1 15%, B2 20%, dan B3 25%. Semua sampel kemudian dilakukan pendinginan dalam refrigerator dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 2 jam. Dilakukan pengujian kadar air permen dan hasilnya disajikan pada tabel. Dan ini merupakan tabel interaksi konsentrasi bahan penstabil CMC dan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air permen. Bisa dilihat pada layar yang tertera. Selanjutnya di sini kita akan menentukan beberapa parameter seperti faktor, level, local control, dan lain-lain yang terdapat pada soal. Yang pertama di sini ada faktor. Faktor ini merupakan variabel bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur perlakuan. Pada soal, faktor yang digunakan yakni konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa. Lalu yang kedua ada level. Level atau taraf merupakan banyaknya tingkat faktor perlakuan yang dicobakan pada unit percobaan. Level pada faktor pertama yakni pada konsentrasi bahan penstabil terdapat 4 level, yaitu ada A0 0,15%, A1 0,2%, A2 0,25%, dan A3 0,3%. Lalu untuk faktor kedua yakni konsentrasi sukrosa terdapat 3 level, yaitu ada B0 10%, B1 15%, B2 dan B2 20%. Lalu selanjutnya adalah protokol ini merupakan penyeragaman kondisi lingkungan agar objek yang diteliti itu homogen. Pada soal dilakukan pendinginan dalam refrigerator dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 2 jam pada tiap perlakuan. Lalu selanjutnya itu ada perlakuan. Perlakuan ini merupakan prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Pada soal perlakuannya itu pemberian bahan stabil dan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda. Lalu ada pengulangan,
Pengulangan ini merupakan banyaknya ulangan yang dilakukan pada penelitian. Pada soal dilakukan 3 kali ulangan. Selanjutnya di sini ada respon. Respon merupakan variabel yang diukur atau diamati. Pada soal variabel yang diukur yaitu kadar air permen. Lalu ada satuan percobaan. Satuan percobaan ini merupakan unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi perlakuan. Pada soal satuan percobaannya yaitu satu kemasan permen. Lalu ada satuan amatan. Satuan amatan ini merupakan unit atau gugus terkecil dari satuan percobaan. Pada soal satuan amatan yang digunakan yaitu tiap satuan permen. Lalu untuk rancangan lingkungan merupakan bagaimana unit-unit percobaan itu ditempatkan pada lingkungan. Pada soal yang diberikan, rancangan lingkungannya itu menggunakan rancangan acak konkav faktorial, sehingga didapatkan model linear yaitu YIJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J, ditambah interaksi alfa dan beta IJ, dan ditambah galak. Next, selanjutnya ini ada hipotesis. Di sini terdapat 3 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis untuk pengaruh konsentrasi bahan penstabil, di mana H0-nya itu diketahui konsentrasi bahan penstabil tidak mempengaruhi kadar air permen. Lalu untuk H1-nya, konsentrasi bahan penstabil mempengaruhi kadar air permen. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh konsentrasi sukrosa, di mana H0-nya konsentrasi sukrosa tidak mempengaruhi kadar air permen, sedangkan H1-nya konsentrasi sukrosa mempengaruhi kadar air permen. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh interaksi. Untuk H0, konsentrasi bahan penstabil dengan konsentrasi sukrosa tidak mempengaruhi kadar air permen. Lalu untuk H1-nya, konsentrasi bahan penstabil dengan konsentrasi sukrosa mempengaruhi kadar air permen. Adapun kode R yang digunakan pada RStudionya dapat kalian lihat. Yang pertama kita cari uji lanjut terlebih dahulu untuk memasukkan data ke RStudionya. Kemudian kita cari model uji lanjut, kemudian kita ketik ANOVA, kemudian kita cari hasilnya, kemudian kita ketik alpha hasil untuk mendapatkan ringkasan dari si ANOVA tersebut. Kemudian kita ketik install package untuk menginstal package-nya, kemudian kita ketik library, kemudian kita ketik post host test yang HFD-nya. Kemudian kita cari rataan dari si faktor S, kemudian kita cari rataan dari si faktor CMC, kemudian kita cari rataan dari interaksi antara S dan CMC, kemudian kita cari uji lanjut dengan menggunakan metode LSD, kemudian kita cari rataan dari faktor S, faktor CMC, dan interaksi dari keduanya. Adapun yang pertama, sebelum melakukan uji lanjut, kita cari ANOVA-nya terlebih dahulu. Nah, dimasukkan kode yang pertama, yaitu uji lanjut, retabel, rancap 22, uji lanjut, text header, terus. Kemudian, file akan muncul di window environment. Setelah file tersebut dapat dilihat, kemudian kita masukkan kode model linear dengan menggunakan rumus model uji lanjut, LM, KA, S tambah CMC, tambah S berinteraksi dengan CMC, data sama dengan uji lanjut. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus ANOVA untuk mendapatkan ANOVA-nya. Nah, ANOVA-nya itu ini. Nah, ANOVA dapat dilihat bahwa pada faktor S itu berpengaruh nyata karena bintangnya 1. Nah, pada faktor CMC itu sangat berpengaruh nyata karena terdapat 3 bintang. Nah, untuk interaksi antara S dan CMC itu keduanya itu tidak berpengaruh nyata. Pada saat melakukan uji lanjut, yang dilihat yang berpengaruh nyata pada interaksinya. Nah, yang berarti yang dilihat itu antara S dan CMC. Kemudian, setelah didapati nilai ANOVA-nya, kita definisikan dengan menggunakan rumus hasil ANOVA model uji lanjut. Kemudian dapati hasilnya itu. Nah, kemudian habis itu
kita mencari ALF hasil untuk mendapatkan ringkasan dari si ANOVA-nya. Setelah itu kemudian diinstal datanya dengan menggunakan rumus install package. Nah, ini instalannya. Yang merah-merah ini. Kemudian setelah itu kita download si datanya itu dengan menggunakan, kita dapat melihat data tersebut dengan menggunakan rumus library. Nah, kemudian kita uji lanjut dengan menggunakan rumus post-host test ALF hasil metode HSD. Kita menggunakan HSD karena kita untuk mencari yang pertama yaitu HSD terlebih dahulu. Setelah itu kita mendapatkan hasil dari si post test tersebut yaitu yang pada faktor S berpengaruh nyata karena bintangnya 1. Pada CMC sangat berpengaruh nyata karena terdapat bintang 3 dan bintang 2. Namun pada A2 dan A1 berpengaruh nyata. Pada interaksi S dan CMC berpengaruh nyata saja karena memiliki bintang 1. Kemudian kita cari rataan dari si faktor S dengan menggunakan rumus rataan agregat KA S data sama dengan uji lanjut, men, terus kemudian di run. Kemudian kita mendapatkan hasilnya di sini. Kemudian kita mendapatkan data dari si S-nya di sini. Kemudian habis itu kita mencari rataan dari si faktor CMC-nya. Kemudian kita ketik run, kemudian kita lihat, kemudian muncul data si CMC-nya. Kemudian kita mencari interaksi antara CMC dan CS. Kemudian kita ketik run, kemudian kita pencet, kemudian muncul data dari interaksi keduanya. Kemudian kita mencari uji lanjut dari si LSD-nya. Kemudian kita mendapatkan hasil dari uji lanjut tersebut yaitu pada faktor S itu berpengaruh nyata. Namun pada faktor CMC sangat berpengaruh nyata karena karena menggunakan bintang 3 dan menggunakan bintang 2. Terus pada interaksi S dan CMC pada B2, A2, B0, A0 itu sangat berpengaruh nyata. Kemudian pada B3, A2, B0, A0 juga sangat berpengaruh nyata. Kemudian pada B1, A3, B0, A0 juga sangat berpengaruh nyata. Kemudian B2, A3, B0, A0 juga sangat berpengaruh nyata. B3, A3, B0, A0 juga sangat berpengaruh nyata. B2, A2, B1, A0 juga sangat berpengaruh nyata. B3, A2, B1, A0 itu berpengaruh nyata saja karena memiliki bintang 1. Kemudian B1, A3, B1, A0 juga berpengaruh nyata saja karena memiliki bintang 1. Terus kemudian kita mencari rataannya. Rataan pada si data S dengan menggunakan rumus seperti yang HSD. Rataan agregat KA S data sama dengan uji lanjut, men. Kemudian kita run. Kemudian didapati hasilnya dari si faktor S tersebut. Kemudian kita cari yang CMC-nya. Rataan agregat KA CMC data sama dengan uji lanjut sama dengan men. Kemudian kita run. Kemudian kita mendapatkan faktor dari si CMC-nya. Kemudian kita mencari interaksi dari si S dan CMC tersebut sama aja kayak yang tadi. Kita ketik run, kemudian kita pencet, kemudian muncul data dari interaksi keduanya. Kemudian kita menggunakan 2 uji lanjut karena HSD dan LSD itu berbeda. Kalau LSD dia itu beda nyata terkecil. Pasti dia yang berbedanya lebih banyak dibandingkan HSD. Nah, setelah data dari
materialnya ini diolah di RStudio, maka didapatkan hasil yaitu pada CMC atau konsentrasi bahan penstabil itu terdapat 3 bintang, artinya berpengaruh sangat nyata. Nah, H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya konsentrasi bahan penstabil ini mempengaruhi kadar air dari permen. Lalu pada konsentrasi sukrosa itu terdapat 1 bintang, artinya berpengaruh nyata. H0 ditolak dan H1 juga diterima, yang artinya konsentrasi sukrosa yang berbeda juga itu mempengaruhi kadar air dari permen. Nah, kalau misalkan pada interaksi ini tidak terdapat bintang, artinya interaksinya ini tidak nyata. Maka perlu untuk dilakukan uji lanjut, tapi uji lanjutnya ini fokus pada faktor utamanya saja. Kenapa perlu dilakukan uji lanjut? Karena taraf pada faktornya ini lebih dari 2, yaitu ada 4. Kalau tarafnya ini cuma 2, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut, agar kita tahu bahwa yang berpengaruh itu atau yang berbeda itu taraf 1 dengan 2 atau taraf 1 dengan 3 gitu. Kalau cuma 2 tarafnya, kita langsung tahu kalau taraf 1 dan 2 ini berbeda gitu. Nah, setelah dilakukan uji lanjut, maka ditampilkan tabel seperti ini. Nah, tabel ini tuh didapat dari nilai rataan pada kolom environment di RStudio. Nah, pada hasil uji lanjut pada CMC atau konsentrasi bahan penstabil dapat diketahui bahwa taraf A2, nah yang konsentrasi bahan penstabil ini kodenya A, dan untuk yang konsentrasi sukrosa ini kodenya B. Nah, pada konsentrasi bahan penstabil pada taraf A2 dengan A0 ini terdapat 3 bintang, artinya mereka ini berbeda. Nah, taraf A2 dan A0 ini berbeda. Di tabel ini kode yang digunakan juga harus berbeda, yaitu pada A2 ini kodenya A dan pada A0 ini kodenya B. Lalu pada A1 dan A0 ini sama. Nah, kodenya pun harus sama. Setiap yang berbeda itu kodenya beda, dan setiap yang sama ini kodenya sama. Lalu pada konsentrasi sukrosa juga ini pada B1 dan B0 ini sama. Kode yang digunakan juga sama. Lalu pada B2 dan B0, di mana ini B2 dan B0 ini berbeda, kode yang digunakan berbeda. Kenapa yang pada B1 ini ditulis AB? Karena di sini si B ini sama dengan si B0 juga, tapi sama juga dengan si B2 dan B3, makanya ditulis 2. Nah, dari penjelasan data tersebut dapat disimpulkan yaitu hasil dari uji lanjut itu menunjukkan bahwa faktor CMC atau konsentrasi bahan penstabil itu menunjukkan bahwa taraf A0 sama dengan taraf A1. Namun, taraf A0 ini berbeda nyata dengan taraf A2 dan A3. Taraf A1 juga berbeda nyata dengan taraf A2 dan A3. Sedangkan untuk taraf A3 dan A2 itu sama. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa A0 dan A1 ini sama. Lalu A2 dan A3 juga sama. Selain dari kedua pasang taraf tersebut, maka yang lainnya adalah berbeda. Pada faktor S atau konsentrasi sukrosa itu menunjukkan bahwa taraf B0 sama dengan B1, namun B0 ini berbeda dengan B2 dan B3. Lalu taraf B1 ini sama dengan B2 dan B3, dan taraf B2 juga sama dengan B3. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.